Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Tamemarin dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peta tematik beserta komponen-komponennya seperti jenis-jenis dan ciri-ciri peta tematik. Sebelumnya, apa sih peta tematik itu? Yuk kita simak videonya. Jangan lupa nonton sampai habis ya. Pengertian peta tematik. Peta tematik disebut juga sebagai peta statistik atau peta tujuan khusus. Dilihat dari namanya, peta tematik ini dibuat dengan tujuan tertentu. Bisa dikatakan peta tematik karena peta ini hanya menggambarkan satu tema saja, seperti peta yang dibuat khusus untuk menggambarkan kepadatan suatu negara, jenis iklim, persebaran jenis tanaman tertentu, atau data perubahan iklim, dan lain-lain. Ciri-ciri peta tematik yang pertama yaitu memiliki tema khusus. Dari pengertiannya, dapat kita simpulkan bahwa peta tematik merupakan peta yang dibuat berdasarkan tujuan khusus, karena dibuat berdasarkan tema tertentu. Tema yang dimiliki oleh peta tematik ini misalnya peta kepadatan penduduk di Bali. Ciri-ciri selanjutnya yaitu datanya berasal dari berbagai peta yang telah di-overlay. Karena peta tematik ini merupakan peta khusus, maka keterangan yang termuat di dalamnya pun lebih sedikit namun juga lebih detail. Data-data yang mendetail ini berasal dari berbagai peta lain yang telah diolah kemudian disajikan ulang sehingga tampak lebih rapi, mudah dibaca, dan juga mudah dipahami. Ciri-ciri selanjutnya yaitu informasi yang disajikan terbatas pada tema yang telah dipilih. Sebagai contoh adalah peta tematik mengenai persebaran jenis tanaman kelapa. Maka yang disajikan hanyalah mengenai tanaman kelapa pada wilayah yang bersangkutan. Hal ini yang membatasi peta tematik sehingga disebut sebagai peta khusus. Jenis-jenis peta tematik ada 5. Yang pertama yaitu peta curah hujan atau isohyet, yang kedua peta kepadatan penduduk, yang ketiga peta penyebaran hasil tambang, yang keempat peta hasil pertanian, dan peta geologi. Peta curah hujan atau isohyet. Peta tematik mengenai curah hujan ini merupakan peta khusus yang menampilkan mengenai informasi persebaran curah hujan yang ada di suatu wilayah, misalnya di Indonesia. Peta kepadatan penduduk. Peta kepadatan penduduk merupakan peta yang menggambarkan perbandingan jumlah penduduk di suatu wilayah dengan luas daerahnya. Peta kepadatan penduduk biasanya dibuat untuk kepentingan dinas sosial. Peta ini hanya menampilkan jumlah penduduk saja, sehingga kita bisa melihat dengan jelas daerah mana saja yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi dan daerah mana saja yang memiliki jumlah penduduk yang rendah. Yang ketiga yaitu peta penyebaran hasil tambang. Peta persebaran hasil tambang ini menyajikan suatu jenis tambang tertentu yang ada di suatu wilayah negara. Hasil tambang ini misalnya batu bara. Jadi dalam peta khusus mengenai batu bara, kita akan melihat wilayah suatu negara dengan ikon-ikon yang menggambarkan batu bara di dalamnya. Yang keempat yaitu peta hasil pertanian. Peta tematik menyajikan persebaran hasil pertanian tertentu, misalnya adalah hasil pertanian berupa jagung. Maka peta yang akan ditampilkan adalah daerah-daerah yang memanen jagung yang berada di suatu wilayah. Dengan demikian, kita akan mengetahui dengan jelas daerah mana saja yang dapat menghasilkan jagung dan mana yang tidak menghasilkan jagung. Jenis peta tematik yang selanjutnya adalah peta geologi. Sesuai dengan namanya, peta ini menyajikan segala hal yang berhubungan dengan keadaan geologi di suatu negara. Misalnya adalah keadaan geologi di wilayah Indonesia. Nah, segitu saja penjelasan tentang peta tematik yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Thank you for watching. Bye-bye guys.